Assalamualaikum, kembali lagi bersama Cangkruan Mediamu Brengkok TV. Untuk kesekian kalinya kita menghadirkan lagi-lagi produk lokal desa kita sendiri. Kali ini kita kedatangan sopo Cak? Kita kedatangan Cak Rodi. Silakan Cak, sama memperkenalkan diri lah, biar nanti saya nggak salah memperkenalkan. Biar pas memperkenalkan gitu ya dirinya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa mengisi acara podcast dari Mediamu TV Brengkok. Tanpa perlu saya perkenalkan, mungkin sebagian besar masyarakat sudah kenal saya. Hanya saja mungkin pada kesempatan ini saya diundang ini sebagai apa gitu ya. Itu yang penting. Yang penting itu. Jadi kapasitas saya sebagai apa? Karena saya sendiri sebagai salah satu pengajar atau tenaga pendidik di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 16 Brengkok, dan juga dalam 1 tahun terakhir ini sebagai sekretaris desa Brengkok. Nah, yang mana ini? Kalau guru kita bisa nyari orang lain lah, tapi gitu kalau ya. Sekretaris desa cari ya. Iya. Cari sekretaris desa berarti Iya, ya. cari itu apa? Bahasa tua ya. Bahasa tuanya itu cari gitu ya. Terus bahasa modernnya sekretaris desa itu ya. Iya. Oke, tugas sekretaris desa kasihnya apa tuh? Kalau kita kenal di organisasi sekretaris ya tugasnya itulah. Untuk gini, sekretaris itu kalau di organisasi, sepaham saya ketika berorganisasi, sekretaris itu motornya. Oh gitu. Ketua itu penting di organisasi. Bendahara juga penting segala macam. Tapi motor penggeraknya itu sekretaris. Jadi dia apa ya bahasanya, kalau kereta dia lokomotifnya itu sekretaris. Nah di desa itu posisinya seperti itu juga apa enggak? Sesignifikan itu enggak posisi sekretaris desa itu? Sebelum saya jawab, tadi saya belum memperkenalkan diri begitu ya. Oh iya, siap. Gitu. Jadi mungkin kalau orang dusun Brengkok ya, area dusun Brengkok mungkin sudah banyak yang tahu gitu. Tapi karena Brengkok ini kan desanya kan luas, terdiri dari 4 dusun. Ada Brengkok, ada Cumpleng, Wayoruti, dan Pambon. Gitu ya. Jadi perlu saya memperkenalkan diri atau bahasanya piye, biar semua tahu gitu ya. Paham. Jadi paham. Jadi ini agak lama ya. Enggak apa-apa. Jadi awal mula saya jadi perangkat desa itu dimulai pada tahun 2018, pertengahan tahun 2018. Pada saat itu ada 2 lowongan jabatan itu yang masih kosong di desa, yaitu kasih pelayanan dan kaur umum ya. Jadi kepala urusan umum dan tata usaha pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya mendaftar sebagai kasih pelayanan dan alhamdulillah masuk gitu ya. Jadi pada waktu itu ujian tes tulis yang diselenggarakan di Balai Desa pada waktu itu, dan alhamdulillah saya masuk dikasih pelayanan. Setelah dikasih pelayanan 2020, karena di desa kita pada saat itu untuk sekretaris desanya itu pada waktu itu masih Pak Sobikin, Pak Haji Sobikin, yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, PNS ya. PNS ya. Jadi pada waktu itu tahun 2020, pertengahan tahun 2020 itu sekretaris desa yang berstatus PNS itu, maksudnya di Kecamatan Brondong itu dipindah tugaskan gitu ya. Jadi dipindah tugaskan, yang asalnya ditugaskan di desa, setelah itu dipindah tugaskan. Pada waktu itu
Pak Sobikin itu dipindah tugaskan ke kecamatan. Oh, berarti ngantornya kecamatan. Ngantornya pindah tugaskan ke kecamatan. Otomatis sekretaris desanya itu kosong. Nah, pada saat itu Bapak Kepala Desa menunjuk saya sementara untuk menjadi pelaksana tugas sebagai sekretaris desa. Jadi sekaligus kasih pelayanan, sekaligus merangkap gitu ya, menjadi pelaksana tugas sekretaris desa. Itu kurang lebih selama hampir 1 tahun. Jadi pertengahan tahun 2020 awal mula ada COVID itu sampai pertengahan tahun 2021. Jadi pada bulan Maret tahun 2021 saya resmi diangkat atau dilantik menjadi sekretaris desa definitif gitu. Jadi itu sekilas perjalanan saya di desa. Dimulai dari tahun 2018 kayaknya singkat begitu ya, masih singkat. 3 tahunan lah. 3 tahunan lah sampai sekarang. Jadi mungkin saya sendiri masih tidak percaya. Gak percaya. Karena jujur saya sendiri tidak ada tidak punya ambisi atau berangan-angan untuk sampai bisa seperti sekarang menjadi sekretaris desa. Ya dijalani sajalah sebenarnya, tapi ya mungkin sudah ditakdirkan. PNS gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak ya. Duh, kalau sebelumnya PNS? Kalau sebelumnya PNS. Sekarang Sekdes itu enggak PNS? Enggak PNS. Masuknya berarti apa deh? Swasta ya, masih biasa. Berarti pegawai desa biasa gitu ya? Iya, maksudnya statusnya masih ya belum PNS lah. Oh, tapi bisa ada pengangkatan jadi PNS? Kalau itu belum tahu, tergantung. Karena saya kan mungkin sebagian masyarakat ada yang pada waktu itu ada yang bertanya-tanya mungkin. Nah kok bisa, maksudnya kok tidak ada pembukaan atau lowongan untuk mendaftar sebagai sekretaris desa. Nah, karena pada waktu itu saya jalurnya lewat mutasi gitu ya. Jadi mutasi yang awalnya sudah menjadi perangkat desa dan dimutasi gitu ya. Jadi dipindah jabatan menjadi sekretaris desa. Dan itu sah-sah saja ya? Sah-sah saja ya, karena sudah diatur di Peraturan Bupati Lamongan nomor 29 tahun 2019. Itu aturannya itu tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Salah satunya adalah mengatur tentang mutasi jabatan perangkat desa itu. Dari kasih ke sekdes atau dari kaur atau dari kepala dusun itu bisa dioper lah. Langsung dipindah tugaskan gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau sampean tadi bilang bahwa sampean nggak menyangka sampai bisa jadi sekretaris desa sampai di posisi ini, berarti kan sekdes itu kan prestis. Maksudnya prestis itu ya mungkin di mata masyarakat bisa jadi prestis dan mungkin secara tugas dia juga tugasnya penting gitu. Jadi kembali ke yang awal tadi. Iya. Seperti itu nggak sih? Sepenting itu nggak sih kemudian sekretaris desa itu jabatannya? Iya. Jadi kalau saya umpamakan kereta api gitu, sekretaris desa itu ibaratnya lokomotifnya ya, jadi penggeraknya gitu. Karena mungkin kalau kepala desa jabatannya kan ada batasannya begitu ya. Jadi kepala desa kan hanya satu periode itu 6 tahun. Setelah itu kan kalau mencalonkan lagi kalau jadi ya masih lanjut, kalau enggak kan sudah ganti orang gitu. Kalau sekdes enggak? Kalau sekdes itu sampai umur 60 tahun. Itu baru berakhir, baru pensiun lah. Enggak bisa diberhentikan ya dia ya? Enggak ada maksudnya masa jabatan gitu enggak ada ya kalau ya sampai 60 tahun. Misalnya kemudian ya enggak istilahnya ada periodenya 5 tahun sekali, 6 tahun sekali enggak ya? Enggak. Oh, berarti dia bisa jadi sekdes sampai 60 tahun? Sampai seterusnya 60 atau tahun. Kalau misalnya ngundurkan diri atau apa gitu ya? Ya kecuali catatannya seperti itu ya? Kecuali itu. Jadi sangat penting sekali ibaratnya tadi sebagai penggerak atau itu lokomotifnya itu tadi. Jadi di pemerintahan di desa itu memang strukturnya kalau kepala desa itu
dibantu oleh Kasih. Ya, dibantu oleh Kasih. Kalau sekretaris desa itu dibantu oleh Kaur. Nah, Kasih itu kepala seksi. Kalau di desa itu ada 3 kepala seksi dalam strukturnya itu, yaitu Kasih pemerintahan, Kasih pelayanan, dan Kasih kesejahteraan masyarakat. Kalau sekretaris desa itu membawai ya. Jadi membawai Kaur, kepala urusan, yaitu kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, dan kepala urusan tata usaha. Ya, tata usaha itu. Itu di bawah sekdes. Ya, itu di bawah sekdes. Ya, seperti itu. Nah, kalau di Desa Merenggok itu kan ada 4 dusun, jadi ditambah dengan kepala dusun. Kepala dusun itu ibaratnya perwakilan dari kepala desa yang ada di masing-masing dusun. Karena ada kertasnya sendiri nggak dusun? Nggak ada ya? Ada ya. Itu ada ya? Tapi dalam lingkup bahasanya tidak strukturalnya itu cukup di dusun saja maksudnya. Di desa saja. Di dusun ya. Oh, maksudnya iya. tidak masuk di perangkat desa, enggak. Tapi ada ada pengurusnya lah. Jadi kepala dusun. Oh, sekretaris dusun gitu ya. Tapi itu penunjukannya itu hanya sebatas formalitas bahasanya, seperti untuk membantu kepala dusun. Berarti secara tugas dia nggak mengambil tugasnya sekdes itu tadi ya? Enggak. Oh, barangkali sekdes itu kemudian dia punya bawahan di tiap dusun ada sekretaris. Biasanya kalau di dusun itu tidak sekretaris dusun tidak seperti itu. Cuma ya punya ya hanya petugas untuk membantu lah bahasanya itu. Ketua kelas nih, sekretaris kanggu gak kanggu. Iya, gitu ya. Jadi strukturnya itu ada. Jadi setiap ada kegiatan di dusun, paling tidak itu ada yang membantu kepala dusun lah. Kecuali RT, RW biasanya diambilkan dari itu kepengurusannya. Oh iya, siap. Oke, berarti posisinya cukup penting lah ya istilahnya sekdes itu. Kalau ini Cak, kalau kayak misalnya sampean dari Kasih pelayanan gitu kan, kemudian naik ke sekretaris, ya kan? Itu berarti otomatis kan kosong gitu kan di Kasih pelayanannya itu. Nah, itu yang kemarin ada perekrutan baru itu apa enggak? Iya, yang kemarin 2021 bulan September itu kan berarti karena ngisi posisi itu berarti. Ngisi posisi itu karena Kasih pelayanan itu kosong karena saya sudah dipindah di sekdes. Kemarin itu ada 3 jabatan kosong yang sudah terpenuhi diisi, yaitu dari Kasih pelayanan pengganti saya. Setelah itu Kasih pemerintahan pada waktu itu kosong karena perangkat desa yang dulu yang menjabat Kasih pemerintahan itu mengundurkan diri. Setelah itu ada yang ketiga, ada kepala dusun Moyuruti karena yang sebelumnya itu sudah masuk usia pensiun. Oh, diganti ya. Jadi tiga. Sekarang sudah komplit ya. Jadi sudah komplit semuanya. Tidak ada lowongan lagi berarti. Sudah tidak ada lowongan lagi. kecuali nanti ada yang sudah pensiun. Loh, semua ini nggak ada masa jabatannya. Kasih apa itu dia dikontrak misalnya 5 tahun, 6 tahun gitu apa enggak? Enggak. Jadi sampai yang bersangkutan itu berusia 60 tahun. Wah. Berarti dia tetap loh sampean. Iya. Nggak ada kontrak-kontrakan gitu ya. Tidak. Tapi gini ya, yang menarik. Saya nggak tahu ya, selama ini pernah ada apa enggak kemudian perekrutan petugas desa gitu tuh. Pegawai desa itu loh. Selama ini saya nggak pernah tahu ada perekrutan seperti itu. Sebelumnya pernah ada nggak sih aslinya? Kayak yang kemarin itu. Saya kemarin ketika ada pengumuman perekrutan itu saya apresiatif gitu. Kok ada kayak gini ya? Ini kan ya istilahnya bagus lah. Istilahnya keterbukaan, terus seolah-olah kan semua orang punya hak untuk kemudian masuk di situ gitu kan. Sebelumnya pernah ada nggak kayak gitu? Nah, begini. Karena umur kita ini kan masih umur 30-an lah. Nggak menangi berarti ya? Nah, setahu saya sing menangi. Ya, setahu saya itu ada perekrutan itu untuk jabatan perangkat desa itu tahun 2011 kalau tidak salah. 11 itu ada ya? 2011 itu pada waktu itu periodenya yang masuk. Ada Pak Inarto,
Oh, Nah, iya, itu iya. kalau tidak salah itu 2011. Kalau sebelum itu ada mungkin, tapi Lama lagi ya? gak menangi ya. Mungkin Suwi karena pisan ya? kita sek cilik. Gak paham lah ya, Gak paham, gak paham. Nah, 2011 itu, terus 2018 periodenya saya, dan terakhir kemarin itu 2021. Oh, itu yang ada ya? Ya, ada yang saya tahu. Yang sebelum-sebelumnya apakah dulu pengisian perangkat desa itu lewat seperti itu? Tidak tahu saya. Oh, berarti gini, kita seolah-olah nggak tahu ada perekrutan karena memang jangkanya itu lama gitu. Lama ya. Iya kan? Jangkanya itu Bisa lama. puluhan tahun baru ada lagi Iya. gitu ya. Iya. Termasuk ketika zamannya Pak Inarto masuk itu mungkin ganti yang sudah tua gitu ya mungkin ya. Ganti yang pensiun atau apa gitu. Iya. Istilahnya nggak ada kemudian purna jabatan karena 5 tahun, 6 tahun kan nggak ada kan? Tidak ada. Kalau yang dulu itu, seingat saya tahun 2011 itu yang periodenya Pak Inarto, almarhum Pak Gunadi. Oh iya iya. Ya, itu setahu saya dulu itu kalau almarhum Pak Gunadi itu juga menggantikan lowongan jabatan perangkat desa yang kosong, Keamanan. Kasih Terantib itu yang almarhum Sekarang Pak siapa? Yahya. Sekarang Kasih Terantib itu tidak ada. dihapuskan. Dihapuskan dalam strukturnya itu tidak ada. Kalau dulu itu kasih pelayanan itu tidak ada. Mulai 2018 itu, tapi mungkin sebelumnya aturannya itu mungkin sudah ada, tapi dibukanya lowongannya itu periodenya saya itu 2018 itu. Jadi mungkin dalam strukturnya sekarang itu seperti yang saya jelaskan di depan tadi, kasih Terantib itu sekarang tidak ada. Duh, itu aturan formalnya memang harusnya nggak ada. Apa desa punya kebijakan untuk merubah sesuai kebutuhan? Enggak, sudah diatur dari pemerintah. Strukturalnya itu berbeda. Jadi artinya bukan berarti terus gak ono sing ngamakno, enggak. Jadi tugasnya itu masuk ke kasih yang lain. Kasih apa berarti keamanan itu? Setahu saya pemerintahan. Pemerintahan itu dia membackup ini tadi ya. Membackup itu tadi yang tidak ada tadi itu. Kalau tidak salah ya, di pemerintahan itu tadi. Karena jarangnya kemudian lowongan masuk ke Pemdes, pemerintah desa itu, pegawai desa segala macam. Yang kemarin kan udah jadi sekdesnya kan pemilihan. Itu murni pemilihan apa enggak? Murni fair kontestasi apa enggak? Dari karena suara di luar itu kan macam-macam. Walah itu settingan itu gitu. Jadi kalau menurut saya dimanapun tidak hanya di Brengkok. Nah, kalau kelasnya di desa saja, kelasnya di mungkin sudah tingkatannya nasional itu juga tidak lepas dari seperti itu. Jadi kalau di desa kemarin itu untuk pengisian jabatan perangkat desa itu kan tes ya. Ada tesnya berarti. Ada tesnya, tes soal. Nah, mengerjakan soal dari 6 mapel. Ya, 6 mapel itu tes tulis. Tes tulis. Ya. Jadi terlepas dari yang dibicarakan orang-orang gitu. Wah ngawur sih ngomong aja. Oh itu ada tesnya sampai 6 mapel kok ya nggak lulus itu mesti. Ya itu wajar ya. Dan wajar itu berlaku ya untuk kepala dusun di Muyuruti juga ada tes seperti itu ya. Malah kemarin itu untuk yang tes perangkat desa yang kemarin itu dua sesi, maksudnya 2 sesi seperti ini. Jadi di gelombang pertama itu kan ada 3 lowongan itu mengerjakan soal itu 6 mapel, masing-masing soal itu 50, masing-masing mapel itu 50 soal, dan itu ada aturannya, ada nilai, kalau di sekolahan itu KKM lah. Oh iya. Kriteria ketuntasan minimal. Jadi yang nilainya itu kurang dari KKM maka dianggap tidak lulus masuk ya. Itu. Meskipun nilai mapel yang lainnya itu misalnya tinggi, kalau ada satu saja nilai yang di bawah KKM maka dianggap tidak lulus. Oh tidak lulus ya? Tidak lulus. Nah kemarin itu sampai dua kali tes karena yang di gelombang pertama itu di 1 jabatan itu tidak ada yang lulus.
Nggak ada yang lulus. Satu jabatan itu tidak ada yang lulus, kan 3 jabatan. Berarti nggak ada yang berhak ngisi gitu ya? Tidak ada yang lulus. Maka ada ujian ulang lagi. Apa wawancara? Enggak, Enggak, sama tes tulis. Waduh. Ada ujian sampai 2 kali ujian ulang. 2 kali ujian tulis. Jadi sampai itu. Jadi kalau dikatakan tadi ya itu tergantung yang menilai. Iya, perspektif lah. Wah, Ya. tergantung sing nilai. Koyoke sing Tergantung yang daftar menilai. gak lulus iki sing komen. Oke, jadi tetap ada tes ini ya secara fair ya. Mereka ikut kontestasi lah. Itu pun pada saat tes itu juga tidak hanya dari desa saja, maksudnya ada perwakilan dari kecamatan sebagai panitia pengawas. Ada Pak Camat, ada dari Kapolsek dan Ramil. Oh, rame berarti ya? Iya. Itu. Ya, jadi pengawasnya dari maksudnya dari meja depan. Berarti terbuka, belakang. iya. Terbuka ujiannya. Bahkan pada saat pengkoreksian itu juga kita terbuka. Peserta itu juga menyaksikan. Oh, bisa ya. Berarti Ya. nggak tertutup kemudian tiba-tiba Nggak. diumumkan. Enggak. Kayak lomba apa? Jalan sehat tuh. Nah, jadi pengkoreksiannya itu di akhir. Jadi di akhir mapel, tidak mapel misalnya mapel pertama dikerjakan langsung dikoreksi, enggak. Jadi nunggu sampai selesai, dikoreksi di akhir Baru diakumulasi gitu ya baru nilainya. diakumulasi. Ya, itu dan itu terbuka secara terbuka. Jadi peserta itu juga bisa menyaksikan proses pengkoreksiannya itu tadi. Jadi secara terbuka. Siap. Jadi itu fair, nggak ada manipulasi di belakang ya. Iya. Nggak perlu diomongkan lagi di belakang ada manipulasi dari Pemdes gitu. Kalau Oke, kalau tidak percaya bisa ditanyakan ke yang ikut ujian. Lo yang ikut ujian ditanya. Yang ikut ujian. Oke, kalau tentang desa kita sendiri, pertanyaannya simpel sih. Sebenarnya kita sebagai desa Mergo yang termasuk gede. Iya. 4 apa 5 gitu, sekecamatan ya. 4. Enggak, sekecamatan paling gede gitu, Nah, terbesar. kalau dari jumlah penduduknya Desa Merenggok itu Ketiga terbesar ya. terbesar ya setelah Sedayu Lawas, Kelurahan Brondong, baru Desa Merenggok. Kalau luas wilayahnya ya termasuk mungkin yang Gede ya? besar ya, besar ya. Nah ya, yang kemudian di apa namanya, ini kan desa gede gini. Pertanyaannya simpel. Desa segede ini dia punya misi nggak sih sebagai desa gitu? Ada pembangunan jangka pendek, ada pembangunan jangka panjang, ada orientasi bagaimana ke depan gitu. Ataukah terus kemudian ya sudah lalu lintas pemerintah desa berjalan seperti itu aja, melayani masyarakat segala macam. Ada nggak kayak gitu? Jadi setiap desa itu pasti, terutama kepala desa di awal-awal pencalonan kan pasti punya visi dan misi. Oh, iya. Ya, visi dan misi kan tidak mungkin tidak punya visi dan misi termasuk. Nah, kalau di Desa Merenggok sendiri itu, kalau untuk pembangunan, jadi di Desa Merenggok itu dan juga di desa-desa lain itu ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah desa atau biasa disingkat dengan RPJMDes. Nah, rencana pembangunan jangka menengah desa itu selama 6 tahun ke depan. 6 tahun ya, 6 tahun. Jadi selama satu periode jabatan kepala desa itu. Jadi di dalam RPJMDes itu sudah disusun rencana pembangunan 6 tahun ke depan. 6 tahun ke depan itu. Terus untuk merealisasikannya itu ada yang namanya rencana kerja pemerintah desa selama 1 tahun atau biasa disingkat dengan RKPDes. Nah, RKPDes itu turunannya atau penjabarannya dari RPJMDes tadi. Kalau RPJMDes kan selama 6 tahun. 6 tahun. Kalau RKPDes itu selama 1 tahun. 1 tahun. Berarti tiap tahun ada evaluasi gitu ya? Ya. Jadi rencana kerja pemerintah desa itu tiap tahun itu membuat itu ya. Jadi RKPDes itu acuannya itu adalah RPJMDes tadi. Nah, untuk RKPDes itu setiap tahun itu kita susun, kita buat lewat diawali dengan musyawarah desa. Jadi Musdes itu ya? Musdes itu ya, musyawarah desa yang mengundang tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, pemuda,
pokoknya yang semuanya yang ada di desa ini perwakilan kita undang, kita musyawarahkan, kita susun rencana kerja tadi itu untuk 1 tahun ke depan itu. Tapi acuannya tetap di RPJMDes tadi. Kalau yang program 6 tahun ini siapa yang buat? Yang buat ya pemerintah desa, pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu terdiri dari pemerintah desa dan BPD, Badan Pengawas itu ya. Permusyawaratan Desa. Permusyawaratan. Kalau misalnya di DPR-nya lah, DPR desa. Nah, itu. Jadi yang menyusun itu selama kurun waktu 6 tahun itu. Berarti itu ada hubungannya nggak? Kemudian ketika rapat awal antara Pemdes dengan BPD itu ada hubungannya nggak dengan visi misi yang dicanangkan di awal sama kepala desa itu? Ya jelas, ada hubungannya. Ada ya berarti. Ada, tetap ya. Ini kepala desa tahun keberapa ini di periode ini? Udah 2 tahun ini ya? 2 periode ini. Pertama enggak, yang periode ini maksudnya. Oh, yang periode ini. Udah berjalan berapa tahun? 2020, pelantikannya kemarin kan 2020 yang ya? 2020, 2021, 2 tahun ini. 2 tahun ini ya? Ya, 2 tahun ini. Nah, selama 2 tahun ini ada program pembangunan desa itu apa aja ya? Karena udah kelihatan kan karena udah 2 tahun gitu. Kembali di awal tadi. Jadi karena setiap tahun itu desa itu membuat rencana kerja tadi yang diawali dengan Musdes. Saya bahasnya ini tidak jauh-jauh ke belakang ya, mungkin di awal periode lah. Ya 2 tahun ini aja lah. 2 tahun ini saja lah. Biar nggak terlalu panjang. Jadi 2020 itu kan awal kan ada COVID. Nah, itu yang bahasanya merubah tatanan atau program yang sudah ada. Jadi dengan adanya COVID itu program kerja yang sudah disusun di awal itu berubah. Misalnya apa? Begini, misalnya seperti itu. Jadi di tahun 2020 awal itu karena ada COVID itu, maka pemerintah pusat itu lewat Kementerian Desa itu merubah atau membuat aturan-aturan darurat karena akibat adanya pandemi ini yang semestinya salah satu contoh dana desa yang semestinya sudah diprogramkan atau sudah dibuat untuk pembangunan itu dialihkan. Nah, direfocusing bahasanya, untuk penanganan COVID-19. Nah, jadi sejak tahun 2020 itu banyak program-program kerja atau pembangunan di desa itu yang semestinya sebelumnya itu sudah direncanakan secara matang itu banyak yang tidak terrealisasi akibat adanya COVID itu tadi. Itu ya. Jadi dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sekarang 1 tahunan ya? 1 tahun sampai 2022 2 tahun inilah 2 tahun ini. Banyak hal atau aturan-aturan yang bahasanya kita sudah atur di awal, di tengah jalan itu karena pandemi kan tidak bisa diprediksi. Kemarin ada gelombang kedua, sekarang juga diprediksi gelombang ketiga. Jadi rencana yang sudah disusun di awal itu bisa berubah secara mendadak di tengah-tengah itu sesuai dengan aturan dari pusat. Ya, jadi mau tidak mau kita yang di desa itu harus ngikut aturan yang dari pusat. Nah, biasanya itu terkait dengan itu. Kebanyakan itu karena masyarakat kita itu kan banyak. Jumlah penduduk kita itu kurang lebih hampir 13 ribuan lebih. Di Brengkok ini ya? Di Brengkok itu hampir 13. Udah sama dusunnya itu? Ya, 4 dusun itu hampir 13 ribuan lebih, hampir mau 14 ribu lah kurang. Jadi masyarakat kita itu ada yang menyadari, bahasanya ada yang paham lah akan keadaan kita seperti ini. Ada yang mungkin karena memang tidak tahu ya. Jadi artinya terkait dengan pembangunan itu bahasanya pada waktu musyawarah kok jari api bangun iki.
kok sekarang mandek. masih ada terrealisasi begitu ya. Jadi mungkin banyak yang beranggapan nah duit nondi. Nah, karena kan ternyata memang dialihkan untuk penanganan COVID itu tadi. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk pembangunan di Desa Mrengkok itu selama 2 tahun belakangan ini memang banyak yang berubah itu dari awal rencana, dan di tahun 2021 ini juga berubah lagi, tapi di awal itu perubahannya itu di awal, jadi sebelum itu direalisasikan maksudnya itu sudah ada aturannya. Jadi kalau yang 2 tahun kemarin itu kan di tengah perjalanan begitu. Nah, jadi wis sudah direncanakan, di tengah perjalanan ganti, harus dialihkan ke kegiatan yang lain. Tapi kalau di tahun 2021 ini itu aturannya itu dari awal itu kita sudah tahu gitu. Jadi meskipun tidak sesuai dengan musyawarah yang desa yang sudah kita lakukan sebelum ini, karena kan tahun 2022 itu musdesnya itu akhir 2021. Jadi program yang akan disusun di tahun 2022 itu dimusyawarahkan di akhir tahun 2021. Nah, seperti itu ya. Jadi di tahun 2022 ini sesuai dengan Perpres nomor 104 tahun 2021 peraturan presiden ya tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa di dana desa tahun 2022 itu diprioritaskan untuk penanganan COVID. Nah, sebentar saya potong. Yang memprioritaskan itu dari instruksi nasional atau kemudian presiden. Iya, dana itu diturunkan, misalnya 10 juta ya, katakanlah diturunkan 10 juta ke desa. Itu pengelolaannya tergantung kebijakan desa atau ada instruksi dari sana? Ada instruksi dari pemerintah pusat. Dana 10 juta ini saya kasih, tapi ini dialokasikan untuk ini gitu, sudah ada kayak gitu ya? Iya. Jadi di peraturan presiden nomor 104 itu tentang dana desa tahun 2022 itu 40% itu dialokasikan untuk BLT. Jadi bantuan langsung tunai dana desa untuk warga miskin. Itu sejak COVID itu? Ya, sejak COVID 2020 itu sudah dimulai. Bukannya BLT itu udah ada sejak sebelum Bukan. COVID? Nah, beda lagi ya? Bentuk bantuan itu kan banyak. Untuk warga miskin itu banyak. Ada PKH. PKH itu program keluarga harapan itu. Untuk keluarga yang tidak mampu, yang punya anak masih usia sekolah gitu ya. Nah, ada yang namanya BST, bantuan sosial tunai. Nah, itu dari seperti BLT, tapi itu langsung dari pemerintah pusat, seperti itu. Terus ada lagi bantuan pangan non tunai, jadi BPNT yang biasanya ngambil di sembako itu. Ada itu. Kalau BLT itu bantuan langsung tunai yang dananya itu bersumber dari dana desa untuk warga miskin, hanya itu selain penerima bantuan yang saya sebutkan tadi. Jadi yang sudah menerima PKH, BPNT atau BST atau bantuan yang lain itu sudah tidak berhak untuk menerima BLT. Jadi harus warga yang benar-benar belum menerima bantuan sosial dalam bentuk apapun. Seperti itu 40%. Jadi misalnya kita dana desa Mrengkok itu misalnya dapat 1 miliar misalnya. Jadi 400 juta itu dialokasikan untuk penanganan COVID itu dalam bentuk BLT. Itu tadi. Nah, terus tapi bentar Mas, bener 1 miliar ya Mas? Dana desa tiap tahun itu 1 miliar? Tiap desa itu berbeda. Mrengkok itu untuk tahun ini itu dapat 1 miliar. Pas? Lebih sedikit. 1 miliar lah, katakan ya, 1 miliar lah ya. Itu untuk satu desa berarti ya? Satu desa. Nah itu kemudian apa ya istilahnya, belanja atau alokasi dana tersebut itu sesuai kebijakan desa atau ada instruksi dari pusat? Nah tadi. Misalnya gini,
40% untuk sosial, Ya, 20% sudah diatur untuk tadi. pembangunan. Jadi gitu nggak? untuk tahun ini itu 40% untuk BLT, 20% itu untuk ketahanan pangan dan hewani. Itu gimana aplikasinya? Sebentar ya. Dan untuk 8% itu untuk apa namanya? Untuk penanganan COVID. Bisa untuk PPKM penyelenggaraan tadi itu pembatasan kegiatan masyarakat itu 8%, 20% itu untuk apa namanya? Ketahanan pangan dan hewani itu dan 40%. Jadi masih sisa 32% untuk pembangunan. Jadi hanya sisa 32% itu untuk pembangunan. Yang 62% itu sudah pasti tadi digunakan untuk tadi. Nah, untuk yang 40% tadi sudah pasti ya untuk BLT. Yang untuk yang 20% untuk ketahanan pangan itu kegiatannya atau bentuk apa namanya? Alokasi dananya itu bisa digunakan untuk bahasanya kegiatan apa namanya ekonomi sekarang itu kan sedang tidak stabil. Nah, untuk menstabilkan itu bisa digunakan dana yang 20% tadi. Salah satu contohnya adalah untuk pembangunan penunjang pertanian. Misalnya jalan pertanian. Nah, seperti itu ya. Misalnya untuk kegiatan kelompok tani, misalnya kita buat untuk pelatihan, tentang seperti itu. Nah, jadi hanya 32% sisa dana itu yang bisa dipakai untuk pembangunan. Jadi kalau misalnya 1 miliar ya tinggal berapa? 300-an juta lah. 320-an juta lah ya. Ya, 320-an juta itu yang hanya bisa digunakan untuk pembangunan. Itu 1 tahun, tiap tahun turun berarti ya? Tiap tahun ya. Berarti itu kan beda-beda ya, istilahnya ketika di tahun, katakanlah di tahun depan misalnya, COVID sudah selesai, berarti alokasi dana tersebut nggak kemudian seperti itu gitu kan? Tidak, jadi kan lebih banyak bisa dipakai untuk pembangunan. Salah satu contoh kemarin, ya di tahun 2021, yang saya bilang tadi banyak yang berubah tadi. Mungkin kalau khususnya di Brengkok bagian utara mungkin kan, sudah banjir itu ya. dengnya itu Brengkok apa gawe wisata. Oh iya, itu gimana itu kelanjutannya? Nah, dari awal memang kan program dari Bapak Kepala Desa salah satunya adalah membuat tempat wisata atau desa wisata. Yang di awal itu memang sudah direncanakan seperti itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan tadi aturan berubah, dana itu direfocusing, dialihkan untuk penanganan COVID. Yang memang sebelumnya sudah dianggarkan, tapi karena ada gelombang kedua COVID itu, maka anggaran itu harus ditambah. Mau tidak mau, anggaran yang sudah direncanakan untuk desa wisata itu tadi, mau tidak mau ya harus dialihkan ke COVID itu tadi. Nah, makanya sebagai gantinya gitu, sebagai gantinya anggaran yang sisa anggaran yang dialihkan ke COVID tadi itu setelah kita musyawarahkan dengan BPD, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, kayaknya ndak pas untuk kalau misalnya dibuat untuk desa wisata, koyo iku nang mangkrak, bahasanya agak ngalor gak ngidul gitu ya, karena kan tidak sekali jadi. Dananya nggak cukup. Nggak cukup. Nah, daripada seperti itu kita manfaatkan untuk pembangunan jalan gobeh itu, jalan tani gobeh, jalan gobeh itu yang jurusan. Nah itu kan tahun 2020 kan kena banjir sampai di Brengkok yang bagian timur, Jaretan kan kebanjiran semua karena air dari sana itu tadi itu meluber. Kalau di Tegal itu kan kebanyakan sekarang kan pagar-pagar itu kan sudah habis. Diganti dengan tembok itu. Enggak, berarti jalan gobeh termasuk itu, jalan gobeh itu. Dia itu dananya bukan swadaya masyarakat. Itu dari dana desa tadi itu. Yang sebenarnya di awal itu direncanakan untuk pembangunan desa wisata. Dan direfocusing dananya untuk kegiatan penanganan COVID dan sisa dananya itu dipakai untuk membuat pembangunan jalan
Gobeh itu tadi yang dirasakan langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena sebelumnya kan jalannya kan rusak kan. Nah, jadi sekarang sudah, bahkan salah satu pembangunan di tahun 2021 jalan yang terpanjang di Kabupaten Lamongan. Maksudnya pembangunan rabat beton itu di desa-desa lain itu tidak ada yang sepanjang pembangunannya itu sepanjang jalan Gobeh itu, yang kurang lebih 1 kilo lebih. 1 kilo itu? 1 kilo lebih. Itu tembusnya sampai mana tuh? Sampai timurnya Belik. Oh, Belik. Iya, sampai timurnya Jadi Belik. jebule sampai Belik itu. Iya, sampai jalan raya, Tapi yang ngalor Kaji Indramayu ngalor itu kan digarap, ya kan? Diaspal kan itu? Itu swadaya masyarakat. Nah, kalau itu beda lagi. Itu swadaya. Enggak, itu dapat bantuan dari salah satu anggota DPR. Jadi tidak masuk di APBD desa. Oh, beda lagi. Beda lagi, itu langsung dari salah satu anggota DPR lah yang. Dan kenapa kok di situ yang digarap? Istilahnya jalan desa ini, jalan dalam desa ini yang lebih parah, yang harusnya dibenahi kan ada gitu loh. Kenapa di situ gitu? Nah, kalau itu saya kurang tahu penempatannya. Penempatannya kenapa di situ? Penempatannya saya kurang tahu. Karena tidak lewat desa maksudnya. Maksudnya seperti itu. Jadi mungkin di Desa Brengkok itu ada tim ses lah bahasanya seperti itu. Oh gitu. Nah, kok no Desa Brengkok tak demi iki. Oh berarti tergantung tim sesnya itu ya. Iya. Oh berarti itu bukan kebijakan desa ya? Bukan. Jadi karena tidak kan ada hubungannya dengan itu desa. jalan kan masih relatif bisa Baik. dilewati gitu loh. Sementara yang jalan masuk dari Pambon atau dari Cumpleng itu kan lebih rusak gitu loh maksudnya. Nah, itu. Jadi kembali lagi ke yang soal pembangunan tadi. Jadi di tahun 2022 ini yang tadi 62% penggunaannya yang sudah jelas tadi, hanya sisa 32% itu untuk pembangunan. Makanya kita di awal itu mungkin kalau sekarang kan di awal kan sudah tahu. Kalau yang 2 tahun kemarin itu kan tiba-tiba di tengah perjalanan ada perubahan-perubahan. Nah, meskipun di tahun 2022 ini di awal sudah tahu untuk peraturannya seperti itu, tapi juga dana sisa yang 32% itu kayaknya tidak mencukupi untuk pembangunan dari kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya di Musdes itu tadi. Yaitu, misalnya apa itu? Pembangunannya itu ada 10 item misalnya. Tidak mungkin kan dana yang hanya sisa 300-an juta itu untuk membangun 10 item tadi. Tidak mungkin. Jadi ada beberapa pembangunan yang terpaksa kita pending dulu. Kita prioritaskan untuk pembangunan-pembangunan yang dirasa lebih penting lah, kita pentingkan dulu ya. Jadi untuk tahun ini itu Desa Brengkok, Dusun Brengkok maksud saya, itu sudah tidak dapat jatah bangun lagi sementara karena jatahnya itu sudah dipakai 2021 di Jalan Gobeh. Nah, di Jalan Gobeh itu kan menelan dana yang hampir berapa ratus juta? Sekitar 600-an juta. 600 juta? Iya. Ini bangun jalan itu? Iya. Sekitar 600-an juta. Jadi 2021 difokuskan di Brengkok. Sementara dusun-dusun yang lain kan tidak kebagian. Maka di tahun 2022 ini gantian. Brengkok karena sudah kebagian banyak di tahun 2021, maka di tahun 2022 ini yang dapat itu hanya, maksudnya yang dapat bagian untuk bangun itu hanya Dusun Cumpleng, Pambon dan Moyoruti. Tapi gini, Brengkok itu kan 4 dusun ya, katakan 4 dusun kan, benar? Ya. Itu alokasi dana itu sesuai dengan luas dusun apa sesuai dengan kepentingan? Nah, kita misalnya ada bagian 3, 2, 1 apa gimana gitu. Kalau di kita itu sistemnya 4-3-2-1. Jadi Brengkok itu dapat 4 bagian, Cumpleng 3 bagian, Pambon 2, Moyoruti 1. Misalnya tetap jalan kayak gitu. Tetap jalan kayak gitu. Nah, sementara sekarang ini dari 2022 Brengkok sementara tidak dibagi dulu, tidak dapat dulu karena sudah 2021 sudah dapat banyak. Nah, jadi yang dapat hanya Cumpleng, Pambon dan Moyoruti. Untuk yang di Cumpleng, bocoran ini untuk yang di Cumpleng untuk tahun ini rencananya itu akan membangun balai dusun namanya.
Balai dusun. Ya. Sebelumnya nggak ada ya jumlahnya? Belum ada yang ada di lapangan voli itu. Oh voli. iya iya. Nah, samping rumah tingkat itu ya? Ya, mau buat balai dusun ya bisa dipakai untuk kegiatan desa dusun, mungkin bisa dipakai untuk posyandu, kegiatan pemuda, kegiatan dusun, RT RW. Terus ada lagi jalan yang di jurusan Cumpleng Brengkok atau Brengkok Cumpleng yang kemarin rusak itu. Nah, itu rencananya untuk tahun ini juga akan dibangun. Terus untuk yang Pambon itu ada beberapa pembangunan, yaitu untuk jalan dusunnya itu juga akan dibangun. Kalau untuk yang Mayuruti itu juga ada jalan poros yang juga rusak itu yang mulai dari perempatan kuburan Mayuruti itu ke selatan itu kan sudah banyak yang berlubang, itu rencananya juga akan dibangun paving akan dipaving untuk tahun ini. Sebenarnya masih banyak lagi pembangunan yang akan kita rencanakan di tahun 2022 ini. Tapi karena terbentur dengan peraturan presiden tadi yang 62% itu harus alokasi ke COVID itu ya. COVID itu tadi, maka ya mau tidak mau ya ada beberapa pembangunan yang harus kita pending dulu. Mungkin di tahun 2023 mungkin jika pandeminya sudah berakhir, mungkin akan kita lanjutkan lagi pembangunan yang terpending itu tadi. Contohnya apa? Kemarin itu pembangunan yang terpending itu yang darurat itu ya. Jadi jalan jurusan Cumpleng Brengkok dan Brengkok Cumpleng, jalan Cumpleng itu rencananya akan dibangun, akan ditinggikan seperti yang sudah dibangun yang di tengah-tengah itu, cor itu. Itu malah diomong ngake, ya, bangun ra temenan. Akan ditinggikan. Gari wong tipu. Itu ya. Jadi yang di awal kemarin itu sebagai upaya penanganan kita darurat itu yang kemarin banjir itu kan sudah kita buatkan untuk got itu tadi. Tapi katanya tambah nemen, Cak. Nah, itu gimana itu? Masalahnya begini. Jadi masalahnya gotnya itu tanahnya itu yang di bawah itu kan batu. Ada batunya juga. Jadi tidak murni tanah. Jadi air itu tidak bisa langsung jalan. Nah, sementara kondisi jalan itu lebih rendah jalannya daripada gotnya. Artinya gotnya itu yang sebelah kanan dan kiri itu, kecuali di jalan yang sudah dicor yang tinggi itu ya. Nah, artinya dari timur ke barat itu jalan yang seharusnya dipakai untuk jalan itu ya mau tidak mau padha karo dadi plengsengan dalane banyu. Berarti kan tetap ada solusi untuk mengatasi itu. Iya, tahun ini kita anggarkan untuk itu meskipun tidak langsung semuanya. Jadi dari timur sampai barat semuanya kita garap, paling tidak yang jeglong tadi loh, titik-titik yang rawan titik itu yang ya? rawan itu paling tidak nanti kita tangani dulu ya, nanti sambil berjalan mungkin di 2023 kita anggarkan lagi untuk pembangunan itu. Jadi jalannya nanti ditinggikan, terus kanan kiri itu nanti gotnya nanti biar dikeruk lagi dan bisa aliran air hujan itu tidak langsung meluber ke jalan seperti itu. Tapi tetap ya akan diatasi iya, itu ya. Tapi kan termasuk ini Pambon itu. Iya, jalan Pambon. Sing sampingi pelem lurunan itu. Iya. Kemarin itu banyak yang ngeluh. Kenapa? Karena jalan itu kan rusaknya parah. Iya. Di situ parah. Untuk kenceng gak iso. Pelan-pelan nek tengah wengi medeni. Gludak-gludak ya. Kok gludak-gludak medeni iki angker ning ngono lho. Dadi orang itu dilema iki kenceng. Yang mana? Iya pas etan sing samping ada pohon pelem kanan kiri itu yang pas rusak-rusaknya jalan itu. Itu. Nah. Itu kan sering itu ada yang cerita kayak gitu. Repot iki nek kenceng. Iki sesuk jungkel, nek lon-lon iki engko yo wedi juga iki. Nah, jadi di 2 tahun ini jalan-jalan jurusan di akses masuknya ke Brengkok itu kecuali jalan Gobe ya, karena jalan Gobe itu kan jalan pertanian yang mungkin jarang dilewati oleh kendaraan umum. Kalau jalan akses ke Brengkok masuk ke Desa Brengkok ada jalan Pambon. Yang jalan Pambon itu sudah ada penerangannya, PJU-nya.
Yang di Moyuruti itu juga sudah ada PJU-nya, penerangan jalannya. Yang sebelumnya belum ada. Cumpleng ada juga ya? Cumpleng ada. Ada kan? Ada. Ada. Jalan Seronto ke utara itu juga ada. Dan ada itu, semua. Itu desa yang mengadakan Desa, PJU ya, desa. Jadi 2 tahun ini atau 3 tahun ini sudah hampir semua akses jalan menuju ke masuk ke desa Mrengkok itu sudah ada penerangan jalannya. Jadi kalau malam ya sudah terang lah seperti itu. Yang Pambon tadi itu masuk target untuk di ini juga nggak di Iya. Yang jeglong-jeglong itu tadi. Iya, yang parah banget itu. Nah, itu tapi ya tadi dananya sate edang. Nah, sate edang dulu ya. Dana. Kayak kalau grand project kembali yang tadi ya. Kalau yang kemudian mau bangun desa wisata, kayaknya itu grand projectnya satu periode kepala desa ini kayaknya bangun desa wisata itu. Iya. Ini kan berarti wacananya kan dipending dia. Dipending dulu. 1-2 tahun ke depan kan kalau sudah agak stabil kondisi COVID segala macam kan akan dieksekusi kan. Nah, itu nanti saya belum bisa jawab. Enggak, maksud saya bocoran lah. Itu wisata kayak gimana sih? Mau dipakai wisata kayak gimana gitu? Rencananya dulu itu karena di Babrik ya, nah, tanah kas desa itu rencananya mau dipakai mau dibuat untuk kolam renang, terus wisata edukasi, waterpark gitu ya. seperti itu. Terus karena lahannya kan luas, mungkin bisa dipakai untuk apa namanya bumi perkemahan, bisa. Terus pokoknya bahasanya alun-alun desa lah. Oh, berarti seperti itu. Makanya untuk yang kemarin itu di lahan yang ada rumah warga miskin itu kan sudah direlokasi semua. Karena memang rencananya kan sudah mau mulai dibangun. Itu untuk akses masuk ke sana. Iya, akses masuk untuk ke sana kan itu kan mukanya Raini kan didandani dulu dibangun dulu. Ya tapi ya tadi batal ya karena ada refocusing dana itu tadi. Tapi itu termasuk sudah ini ya, udah direncanakan matang untuk sudah. itu. Plannya, gambarnya sudah ada semuanya. Berarti, bahkan kemarin itu sudah dilakukan pembersihan untuk lokasi yang akan dipakai untuk kolam renang itu. Seluas berapa kira-kira? Ada 1-2 hektar gitu kan? Lebih ya? Lebih. Kan sampai utara itu, sampai perbatasan dengan tambaknya siapa itu yang Janji. Enggak tahu, tapi yang baratnya itu kan sudah masuk wilayah Labuan. Pokoknya luas lah, yang ada pohon mangga-mangganya sampai utara. Nah itu masih ikut itu. Itu sementara disewakan ya lahannya? Ya sementara ini karena tiap tahun kan disewakan. Sementara ini masih disewakan. Oh, lahan yang tiap tahun disewakan itu nantinya kena juga untuk pembangunan itu ya? Iya. Tapi karena tidak jadi, maka tahun ini disewakan lagi. Kira-kira dana berapa itu untuk bangun wisata itu? Kalau di awal itu kemarin itu kita anggarkan itu sekitar 800-an juta lah. 800 juta? Cukup. Itu di awal karena tiap tahun kita itu kan menganggarkan terus. Iya. Jadi tidak sekali jadi. Kalau sekali jadi, wah membutuhkan biaya yang bermiliar. Harus ini juga ya dibagi dengan ini dialokasikan juga. Dengan yang lain. Jadi, nanti kan dicela orang juga sibuk bangun wisata di jalannya rusak ya kan repot juga. Karena yang paling penting itu kan sebenarnya jalan. Mau semaju apapun desa itu, tapi kalau dilihat dari jalannya mau masuk saja jalannya rusak ya belum dikatakan maju. Nah, desa itu kalau jalannya sudah bagus, desanya itu maju. Berarti itu untuk fasilitas gitu ya. Ada grand projectnya seperti itu, terus ada pembangunan jalan juga udah mulai digalakkan lah ya. Termasuk akses masuk desa sudah dikasih penerangan segala macam. Itu kan fasilitas yang kemudian nampak dan bisa dilihat banyak orang. Kalau hal yang sifatnya pada pembangunan yang tidak material gitu ada nggak Mas? Desa punya nggak kemudian istilahnya proyek-proyek, istilahnya dana untuk apa misalnya ya selain untuk pembangunan ini secara fisik kayak gitu ada nggak? Kalau untuk selain pembangunan fisik untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, nah itu terus ada lagi untuk
lembaga kemasyarakatan desa, ada PKK, ada Karang Taruna, ada LPM, lain-lain itu ada ya. Itu tapi untuk yang dana desa itu digunakan untuk pembangunan, khusus untuk pembangunan. Jadi di desa itu ada beberapa dana yang masuk di APBDes, sumber dana yang masuk di APBDes. Ya, jadi yang pertama itu tadi dana desa. Dan desa satu. Ada yang namanya ADD. ADD itu alokasi dana desa. Itu dari mana ini? Kalau dana desa itu sumbernya kan dari pemerintah pusat. APBN. Nah, kalau ADD itu sumbernya dari pemerintah kabupaten. Kabupaten ngasih juga ya? Ya. ADD. Itu ADD. jumlahnya berapa? Jumlahnya Kira-kira tiap tahun itu jumlahnya itu sekitar sebentar. Kalau tadi yang dana desa itu kan 1M lah, katakan 1M lah gampangannya. 1 tahunnya. Nah, jadi untuk ADD itu sekitar 300-an juta lah. Oke. Yang penggunaannya itu untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi untuk gaji perangkat. Oh, gaji perangkat dari situ ya? Ya, untuk operasional lembaga kemasyarakatan desa, BPD, ada LPM, PKK, kepemudaan, RT RW. Oh, kemudian juga dapat dari situ ya? Iya, untuk dari 300 juta itu. Untuk operasional pemerintah desa itu dari ADD. Selain dua itu, selain terus dana ada desa, lagi ADD, yang namanya itu BHP. BHP itu bagi hasil pajak. Bagi hasil pajak. Nah, seperti itu namanya. Berapa itu? Nah, kisarannya itu ya sekitar 70-an lah. Juta yang penggunaannya itu juga untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk bayar BPJS, tenaga kerja, BPJS kesehatan, untuk operasional yang lain. BPJS desa itu ada di tanggung ada, desa. Iya. Jadi setiap perangkat itu BPJS itu dibayar oleh pemerintah. BPJS perangkat itu bukan masyarakat kan? Bukan. Nah, saya mikir kok BPJS perangkat desa, khusus perangkat desa. Jadi berarti, ADD dan BHP itu murni untuk penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk untuk gaji Pemdes segala macam ya. Operasional dan lain sebagainya. Kalau dana desa itu untuk pembangunan tadi. Terus ada lagi yang namanya sumber dana itu tadi. Ada yang namanya BKPD. Tahun ini itu BKPD itu bantuan khusus pada pemerintah desa. Tahun ini itu dalam bentuk bantuan dusun. Jadi tiap dusun itu dapat bantuan. Langsung disetorkan ke dusun dari pemerintah yang dikelola oleh masing-masing dusun. Nah, tahun ini itu anggarannya kalau tidak salah kurang lebih sekitar 30-an juta lah di masing-masing dusun. Yang penggunaan anggarannya itu sudah pasti ya, maksudnya dari pemerintah itu dipakai untuk apa itu sudah langsung ada ketentuannya gitu ya? Ada. Kalau di Desa Brengkok itu untuk pembangunan jalan poros, di Dusun Meruti juga sama. Kalau di Dusun Pambon itu pembangunan jalan lingkungan dusun. Kalau yang Cumpleng itu untuk penyediaan perlengkapan sarana air bersih. Rencana di Cumpleng itu kan sebagian wilayahnya yang sebagian yang dekat sama tambak laut itu kan asin, airnya asin. Nah, itu sudah ada bur yang ada di tambak Pak Haji Karto itu dihibahkan. Jadi dihibahkan diberikan untuk warga Cumpleng dimanfaatkan untuk air tadi. Kebetulan airnya itu tawar ya tidak itu. Jadi selain 4 itu ada lagi ya. Jadi PAD. PAD itu apa? PAD itu penghasilan asli desa. Itu dari mana kalau mereka? PAD itu kan desa itu kan ada tanah kas desa. Ada tanah kas desa yang tiap tahun itu disewakan. Oh iya. Termasuk yang di Babrik itu. Nah, termasuk ada yang di sawah. Itu tahunan. 2 tahun sekali. Makanya setiap 2 tahun sekali kan ada lelangan ya. Nah, itu berapa mendapatkan desa dari situ? Kalau untuk yang sudah itu tiap dusun itu kan punya tanah
kas desa yang dikelola masing-masing dusun. Nah, jadi pengelolaannya itu diserahkan ke dusun masing-masing. Soal jumlahnya berapa, nominalnya itu saya kurang tahu karena sudah dikelola sama dusun masing-masing. Kalau yang di Brengkok sendiri itu masuk di APBDes itu, yang di Brengkok itu ya sekitar tidak hanya dari tanah kas desa, ada yang dari pasar. Oh, pasar itu ada juga ya? Ada. Ya. Itu pasar itu bulanan apa tahunan? Tahunan kalau tidak salah. Tahunan ya? Ya. Jadi dari PAD itu tiap tahun itu ya sekitar 100-an juta lah. Oh, lumayan ya berarti. Tapi kan kalau misalnya dari masing-masing dusun itu digabung menjadi satu ya lebih. Tapi karena yang sudah berjalan itu mungkin dari dulu itu memang dikelola per dusun, jadi yang dimasukkan di pendapatan di APBDes itu hanya dari dusun Brengkok sendiri. 1,5 M. Sekitar 1 tahun. Sekitar 1,5 M. Sekitar 1,5 M. Efisiensi dana dengan kebutuhan yang ada di desa itu cukup nggak segitu? Kalau bicara kemudian kurang-kurangan ya mesti kurang. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan yang selama ini berjalan gitu. Kalau itu ya. Kalau yang tadi untuk yang ADD, yang BHP dan yang lain kan sudah jelas penggunaannya. Itu memang sudah jatahnya sudah jelas, penggunaannya sudah jelas. Oh, berarti yang problem di dana desanya itu ya? Ya, yang di dana desa dan dari desa itu pemerintah itu ya. Pemerintah itu. Nah, itu ya nanti sesuai dengan tadi pembagiannya 4321 tadi. Oh. Itu. Jadi Brengkok dapat 4 bagian. Jomplang 3, Pambon 2, Mayoriti 1. Yang menyesuaikan kalau 1 miliar tiap tahun itu kurang lebih 1 miliar ya 1 miliar dibagi 4 tadi. Brengkok dapat 400. 400. Dan Jomplang 300, Pambon 200, Mayoriti 100 lah. Sarannya seperti itu. Sesuai dengan luas wilayah lah bahasanya. Oh iya benar. Kalau gini Mas, ini kita udah berapa lama ini? Udah setengah jam. Oh, lebih setengah jam, 50 menitan dan. Oh, 1 jam dan. Bentar lagi lah. Kita udah diingatkan sama operatornya 1 jam. Enggak, kalau gini misalnya. Jalan itu kalau tadi kan alokasinya kan untuk bangunan jalan. Ketika nanti kan nggak mungkin tiap tahun jalan itu rusak gitu. Dana itu kemudian larinya dialokasikan kemana itu? Opsinya dari desa sendiri. Opsinya. Karena yang kita penasaran itu kan istilahnya ya pembangunan fisik itu penting, tapi hal di luar itu kan juga bisa jadi misalnya kemudian desa memberikan misalnya ini contoh ya. Desa memberikan bantuan beasiswa pendidikan untuk berapa anak tidak mampu kayak gitu pernah nggak seperti itu? Mungkin pemahaman masyarakat sebagian besar itu karena memang tidak tahu. Ya kalau misalnya berkomentar atau nyeletuk begitu kan ya kita tidak menyalahkan karena memang mereka kan tidak tahu. Pemahamannya kebanyakan masyarakat itu seperti ini. Desa itu setiap tahun dapat 1 miliar kan. Lah duit semono iki digiopo. Misalnya ada jalan kejadian banjir, jalan rusak dan sebagainya itu duit sakmono kan pemahamannya itu karek jukuk, karek gawe kan seperti itu. Jadi memang karena tidak tahu seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi memang penggunaannya itu dari awal sudah ditentukan. Sudah ditentukan pos-posnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada darurat yang membutuhkan pendanaan itu mungkin bisa diambilkan dari dana yang tak terduga lah bahasanya seperti itu yang jadi tidak serta merta terus sekali itu terus langsungan tidak serta merta seperti itu. Nah pemahaman masyarakat itu kan seperti itu. Nah oleh duit akeh gawe opo kan seperti itu. Nah karena kan kita tidak tahu. Mungkin di kelanjutannya mungkin setelah nanti entah 10 tahun yang akan datang kalau misalnya dana desa itu masih ada, jalan itu sudah bagus semuanya. Nah mungkin nanti bisa dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang lain. Karena setiap tahun aturan penggunaan dana desa itu juga berubah-ubah. Tergantung instruksi dari pusat, Pak. Iya. Kalau misalnya ya tadi saya bilang tadi orang angger
kita kepingin apa terus karek gawe kan tidak seperti itu. Seperti yang dicontohkan tadi mungkin untuk beasiswa pendidikan, ya kalau di acuannya itu boleh dipakai untuk itu, kalau tidak boleh gitu. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya desa nggak punya kebijakan untuk menentukan itu ya? Bukan tidak punya kebijakan, tapi nanti kan kebijakan itu jika bertentangan dengan aturan yang di atasnya kan tetap tidak bisa. Nggak bisa dicairkan berarti. Nggak bisa. Walaupun kemudian ini untuk operasional ini, tapi karena jalan kita sudah selesai, bagus semuanya, jadi kita alihkan untuk ini gitu. Nggak bisa kayak gitu ya? Nah kalau di aturannya itu ada, bisa. Kalau di aturannya itu tidak boleh digunakan untuk tadi misalnya, ya nggak bisa. Oh berarti yang fleksibel dana itu bukan dari pendapatan yang dana desa itu kayaknya, bukan. Tapi dana yang misalnya dari pendapatan asli desa. Kayak gitu yang bisa lebih fleksibel itu, kan? Iya, itu tidak sesuai kebutuhan kan? Sesuai kebutuhan. Kalau yang ADD, BHP, DD itu sudah ada aturannya. Jadi tidak sembarangan bisa dipakai untuk ini itu tidak bisa. Ada aturannya. Tiap tahun itu berubah sesuai dengan regulasinya, itu berubah-ubah. Begitu. Siap. Wah, kita dapat banyak ini Bapak. Orang-orang yang sebelumnya bertanya, termasuk saya sendiri, gimana ini pengaturan desa dapat uang banyak buat ini. Akhirnya kemudian terjawab di sini gitu. Gitu Mas ya. Iya. Terakhir ginilah. Yang tentang ini, terakhir tentang program satu desa satu lapangan. Itu gimana di Berkok? Itu aja lah. Ya, terkait dengan itu, mungkin kalau di desa Berkok itu di dusun Berkok sudah ada lapangan. 2 tahun kemarin sudah kita bangun. Rencana di tahun ini lapangan itu akan kita perlengkapan lapangan itu akan kita bangun lagi, yaitu bench untuk pemain. Oh iya. Di pinggir samping gitu ya. Samping itu bench untuk pemain. Dengan itu insya Allah tahun ini akan kita anggarkan. Jadi saat itu kosa ide ya. Nah, kalau untuk yang di dusun kemarin itu 2-3 tahun belakang ini di Cumpleng itu wacananya kan belum punya. Kecuali lapangan voli. Mau buat lapangan sepak bola lah misalnya gitu. Tempatnya itu di Tanah Kas Desa, kalau tidak salah itu sekitaran Dandu itu loh. Dandu makam itu. Itu mau diuruk lah misalnya, mau dibangun untuk itu. Tapi ada beberapa masyarakat yang pemudanya memang sudah punya wacana seperti itu, memang sudah itu. Tapi ada beberapa masyarakat yang tidak setuju lah, karena mungkin tempatnya keramat ya. Ya seperti itulah bahasane, ya wis engko nek digawe ngono ya gak apa-apa, tapi aku gak milu-milu malati. Seperti itu. Jadi mungkin untuk tahun-tahun ini mungkin belum bisa direalisasikan untuk tahun-tahun ini. Kalau yang mayoritas jelas kita tidak punya lahan, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi yang kita anggap lapangan milik desa lah rasanya itu. Representasi lapangan desa ya. Berkok di Jatisewu itu. Yang mungkin tahun ini insya Allah akan kita cicil untuk membuat bench untuk pemain itu tadi. Karena teman-teman yang aktif di bola itu kan sering membanding-bandingkan. Lapangannya desa iku api, kene ora didandan-dandani. Nah kalau kita berbicara seperti itu nggak akan ada habisnya, maksudnya nggak ono puas-puasnya. Kita syukuri sajalah. Kalau kita lihat kondisi lapangan kita mungkin 10 tahun yang lalu kan seperti itu, sekarang sudah seperti ini, Mobius sudah leter rasanya ya. Lebih layak lah mungkin bisa dikatakan sudah, kalau kelasnya dipakai untuk pertandingan desa sudah layak lah seperti itu. Jadi teko saidi. Tapi nggak mandek di situ kan, tetap akan ada progres pembangunan lapangan. Akan ada progres pembangunan tiap tahun. Karena bisa jadi gini sih, aslinya teman-teman pemuda itu kan kadang representasi teman pemuda itu kan lapangan, entah itu lapangan bola, entah voli. Jadi kalau kemudian dua hal itu diwujudkan, ya bahasanya dulu malah ada wacana kemudian kayak sport center itu lapangan bola terus sampingnya lapangan voli dan lain-lain. Tenang. Paling enggak dari teman-teman muda itu tenang ketika ada misalnya dari desa mengurusi untuk pembangunan lapangan segala macam. Jadi kalau memang ada wacana untuk progres ke sana kan ya bagus itu. Insya Allah ada. Jadi kembali lagi ke awal tadi, karena desa kita kan luas.
dusun kita ada 4. Jadi kita bagilah tadi dananya tadi kita bagi sedikit-sedikit. Mungkin kalau tahun ini dianggarkan untuk ini, mungkin tahun depannya belum dulu, nanti kita anggarkan tahun depannya lagi dan sebagainya seperti itu. Tapi ya bukan berarti kita tidak memperhatikan. Tapi memang ya tadi jadi sate edang bahasanya tetap ya berarti. Tetap. Pemdes tetap mendengarkan iya, aspirasi masyarakat ya. Terutama saya kan podonomi ya. Jadi mewujudkannya itu yang kemudian harus step by step gitu memang, kan. Ditampung dulu gitu ya. Tapi memang kan ya namanya jiwa muda kan seperti itu. Mungkin pokoknya ya seperti itulah kita sendiri memaklumi. Mungkin hanya saja kita kurang komunikasi lah. Tapi saya juga berusaha untuk mendengar aspirasi dari anak-anak muda itu yang pasti tentang terkait dengan kepemudaan lah. Kita tampung semuanya, ada unek-unek, ada bagaimana nanti kita sampaikan ke forum-forum musyawarah desa. Nah, setidaknya itu pemuda itu tidak diperhatikan. Jadi harus tetap diperhatikan baik kegiatannya maupun fasilitas-fasilitas penunjangnya. Dalam hal ini adalah lapangan itu tadi ya. Kalau lapangannya bagus, fasilitasnya bagus, bisa dipakai untuk kegiatan olahraga, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kepemudaan yang lain. Positif lah. Seperti itu. Oke, Pak Rodi, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya di sela-sela kesibukan menyempatkan hadir di sini. Oke ya, kita tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.